Para jamaah rahimanillah, kita melanjutkan kajian tafsir surat At-Taubah, surat yang ke-9. Yang terakhir kita bahas ayat 51. Sebelum kita lanjutkan, sekilas kita baca ayat 50-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika engkau mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Yang berikutnya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik ketika Nabi SAW dan para sahabatnya ditimpa kesulitan, ditimpa suatu kesempitan, mereka senang. Sebaliknya, kalau Nabi SAW dan para sahabatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemenangan dan yang lainnya, mereka sedih. Mereka sangat sedih. Dan mereka mengatakan, yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya ditimpa malapetaka, mereka sangat senang sekali, dan mereka kemudian mengatakan, kan sudah tahu pasukannya cuma sedikit, ya pasti sulit lah, kan sudah tahu mereka musuh lebih hebat, ya pasti kesulitan lah. Dan mereka pergi meninggalkan para sahabat dari medan peperangan dengan senang. Wah, kita nggak ikut, jadi kita nggak capek-capek, kita nggak ikut, kita nggak letih-letih, nggak payah-payah. Apa mereka ikut letih payah. Dan ketika benar-benar ditimpa kesulitan, mereka itu sangat senang sekali. Orang munafik sangat senang sekali melihat keadaan orang-orang munafik yang demikian. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan, Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidaklah menimpa kami kecuali hal itu telah Allah tetapkan, telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Huwa maulana, Dia Allah adalah maulana. Maula maknanya dua. Allah zat yang menguasai, dan Allah zat yang menolong. Yang berkuasa itu Allah, yang menolong juga Allah, dan semuanya telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Apa yang dirisaukan? Kami tidak pernah merisaukan apapun, kami hanya bersandar penuh kepada Allah. Maka ayat berikutnya disebutkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Apa yang dirisaukan? Semuanya sudah Allah tetapkan. Kesulitan, kemudahan, sudah Allah tetapkan semuanya. Tinggal persikapan kita. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka itu sikap yang paling tepat. Dan Allah tidak menetapkan suatu ketetapan untuk kita kecuali yang terbaik bagi kita. Enggak ada yang dirisaukan, tinggal bertawakal saja. Ini terakhir yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain
wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu bagi kami kecuali salah satu dari kedua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau melalui tangan kami. Maka tunggulah, sungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Melihat keadaan orang-orang munafik yang riang bergembira ketika Nabi dan para sahabatnya sulit susah, sebaliknya mereka sangat sedih kalau Nabi dan para sahabatnya mendapatkan kemudahan, kelapangan. Nabi disuruh mengatakan semuanya sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz dan Allah itu pelindung penolong dan kami tinggal bertawakal saja. Sekarang disuruh untuk mengatakan yang lainnya. Nabi disuruh untuk mengatakan yang lainnya yang bagaimana? Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan yang lainnya. Tidaklah kalian menunggu-nunggu, tidaklah kalian menunggu dari kami kecuali yang terjadi pada kami dua kemungkinan. Kamu mau menunggu apa dari kami? Yang kalian tunggu-tunggu dari kami itu kalau bagaimana? Gak lepas dari dua kemungkinan, ila ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Imma an-nusrah wa imma asy-syahadah. Yang pertama kemenangan, mendapatkan ghanimah. Kalau tidak, kami harus mati syahadah, mati syahid. Semulia-mulianya kematian. Ada apa? Kalian ini menunggu-nunggu apa yang terjadi pada kami? Enggak ada yang terjadi pada kami kecuali dua kebaikan. Apapun yang terjadi pada kami kebaikan. Nabi disuruh mengatakan demikian. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aidina. Adapun kami menunggu dari kalian dua juga. Kami menunggu dari kalian dua juga. Kalian ditimpakan azab oleh Allah langsung atau ditimpakan azab melalui tangan-tangan kami. Allah timpakan azab secara langsung dengan berupa angin topan dan yang lainnya yang menyengsarakan kalian, membinasakan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah timpakan azab melalui tangan-tangan kami. Kami membunuh kalian, kami mengambil upeti dari kalian, kami menawan kalian, dan seterusnya. Jadi sama-sama dua. Kalian menunggu dari kami dua, tapi semuanya kebaikan. Dan kami juga menunggu dari kalian dua, dan dua-duanya keburukan. Diadab oleh Allah secara langsung atau melalui tangan-tangan kami, melalui kekuatan kami. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Kalau begitu mari saling menunggu. Kalian menunggu, kami pun menunggu. Kami menunggu apa yang terjadi pada kalian sebagaimana kalian menunggu apa yang terjadi pada kami. Jadi Nabi disuruh mengatakan demikian. Mereka bersikap dengan sikap yang tidak berkawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meresponnya demikian pula. Kemudian sekarang yang berikutnya ayat 53.
Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Kami kaum muslimin mengorbankan harta, mengeluarkan kekayaan. Allah balas. Kalian melihat kami mengeluarkan harta bersamaan pula dengan kesulitan, kesusahan. Oh, kami gak rugi karena semuanya Allah balas. Adapun kalian, katakan, Nabi disuruh mengatakan yang lainnya, anfiqu taw'an aw karha, berinfaklah kalian taw'an secara sukarela ataupun karha secara terpaksa. Gak ada artinya, gak ada artinya. La yutaqabbala minkum, tidak pernah diterima dari kalian. Adapun kami kaum muslimin, tau'an atau karha ada artinya. Kapan kita mengeluarkan harta tau'an dan kapan kita mengeluarkan harta karha? Mencapai nisab, mau tak mau harus keluar sekian. Hasil bumi mencapai nisab dengan pengairan atau tidak dengan pengairan, maksudnya pengairannya dengan biaya atau tidak, keluarkan zakatnya sekian. Itu sudah suatu keniscayaan, itu ketentuan. Atau ta'an, mengeluarkan atau tidak ada ketentuan, terserah suka-suka, semuanya bernilai di sisi Allah. Tapi kalau kalian ta'an atau karha gak ada artinya sama sekali. La yutaqabbala minkum, sekali-kali tidak akan pernah diterima dari kalian. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasiqin, karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Berarti sini fasik yang bagaimana? Amalannya tidak mungkin diterima. Fasik yang bagaimana? Fasik yang mukhrijun anil millah, fasik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka amalannya gak ada artinya sama sekali. Karena kaum muslimin juga bisa fasik. Kalau kita berbuat keluar dari ketaatan, maka kita juga disebut fasik. Tetapi di sini kefasikan mereka Allah nyatakan tidak pernah diterima sedikit pun. Maka ini fasik yang kabir, fasik yang mengeluarkan dari Islam. Ada 5 istilah di dalam Al-Quran: zulmun, fuskun, kufrun, syirkun. Apa lagi? Satu lagi apa? Zulmun, syirkun, fuskun, kufrun, nifakun. Ada 2 istilah. Kalau kadarnya tinggi, mukhrijun anil millah, kufur. Tidak semua istilah kufur mukhrijun anil millah, tidak, tapi kufur yang tingkat tinggi. Kalau kekufurannya ringan seperti mencela nasab, seperti niyah, itu bentuk kekufuran, tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Zulmun, kita juga berbuat kedoliman, muslim berbuat kedoliman, tapi kedolimannya bukan kedoliman besar. Kalau kedolimannya besar, syirik akbar, ya kedoliman akbar, maka mengeluarkan dari Islam. Demikian juga syirik, ada syirik kecil, kita bisa berbuat syirik, kita berbuat syirik bisa, syirik kecil, riya, tapi tidak keluar dari Islam. Syirik akbar itu yang keluar dari Islam. Demikian juga nifak, ada nifak saghir, ada nifak kabir. Nifak saghir bagaimana? Nifak saghir
sebagaimana Nabi bersabda, kalau terjadi pada kita salah satu dari 4 perkara, maka pada kita ada nifak, tapi nifaknya nifak shaghir, bukan nifak kabir. Tetapi kalau pada kita ada 4-4-nya, maka nifaknya nifak akbar, munafiqun khalisun alias kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang kalau pada seseorang 4 perkara ini ada semuanya, maka dia munafik khalis, munafik asli. Artinya kalau keempat ini ada pada seseorang, dia adalah munafik besar alias batal Islamnya. Man kanat fihi khaslah minhunna kanat fihi khaslah minan nifaq. Tetapi kalau seseorang dari 4 perkara ini ada sebagiannya, maka dikatakan dia ada bagian dari nifaq. Bukan nifaq khalis, bukan nifaq murni, tapi pada dia ada bagian dari nifaq. Artinya nifaq yang tidak sampai mengeluarkan Islam, hatta yada'aha, sehingga perkara yang menempel tadi dia tinggalkan, maka pada dirinya tidak ada nifaq. Idza tumina khana. Yang pertama, kalau diamanai berkhianat. Wa idza haddatsa kadzdzaba. Yang kedua, kalau berbicara berdusta. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Kalau berjanji mengingkari. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar malah semakin menjadi-jadi. Ini 4 sifat munafik. Kalau keempat-empatnya ada pada seseorang, maka pasti dia munafik. Munafik dalam pengertian munafik akbar, alias bukan muslim. Karena muslim tidak mungkin pada dirinya 4-empatnya semuanya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sebagainya iya. Kalau sebagainya iya. Nah, jadi istilah nifak di dalam syariat ada nifak saghir, ada nifak akbar. Demikian juga sekarang yang disebutkan di dalam ayat ini fasik. Allah berfirman bahwasanya mereka infaknya entah yang tau'an atau yang karhan tidak akan pernah diterima. Innakum kuntum qauman fasiqin, karena kalian adalah orang-orang fasik, maka pasti fasik yang dimaksud adalah fasik akbar, yang mengeluarkannya dari Islam sehingga amalannya tidak pernah diterima. Ayat yang berikutnya lebih menjelaskan lagi, ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ayat ini menegaskan ayat yang sebelumnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infaknya melainkan karena sesungguhnya mereka kafir billahi wa bi rasulihi, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat diterimanya amalan apapun termasuk di dalam ayat ini adalah infak, adalah adanya keimanan. Karena imanan di dalam ubudiyah kepada Allah, di dalam penghambaan kepada Allah, ibaratnya pada bangunan adalah pondasi.
Kalau ada pondasi, bangunan berdiri kokoh di atasnya. Demikian juga di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Kalau ada iman, maka amalan apapun daripada bentuk-bentuk ubudiyah penghambaan semuanya ada artinya. Janganan infak yang besar, senyum saja dinilai ada pahalanya. Tabassumuka li akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Hari ini sudah sedekah apa belum? Belum, senyum aja yang banyak. Itu sedekah. Nah, tapi mereka lebih besar daripada senyum, karena kalau senyum gak pakai modal, tinggal tarik pipi kanan kiri ke belakang jadi senyum. Mereka gak pakai modal, mereka ini pakai modal, mengeluarkan nafkah. Gak Allah terima, soalnya gak ada keimanan. Keimanan itu azas. Keimanan itu azas untuk diterima amalan. Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabu dhum'anu ma'a hatta idza ja'u lam yajidu syai'a wa wajadallaha 'inda falfawi sabah. Orang-orang kafir, amalan-amalan mereka seperti fata morgana. Mereka melihatnya dari jauh, oh ada air, berharap ketika didekati nanti dapat air. Begitu didekati gak ada apa-apanya. Demikian pula orang-orang kafir. Dia berbuat luar biasa sekali, kebaikan-kebaikan yang sangat tinggi, sangat banyak, berharap nanti di akhirat mendapatkan pahala, balasan kebaikan. Begitu terjadi hari kiamat yang dimulai dari alam barzah, gak ada apa-apa kebaikan yang merupakan balasan, bahkan siksa kubur, prosentasi kecilnya sampai prosentasi yang terbesarnya, puncaknya pada hari kiamat. Itu orang kafir, amalannya sia-sia, gak ada artinya. Nah, jadi keimanan adalah azas, iman kepada Allah. Kita perhatikan redaksinya, ila annahum kafaru billahi wa birasulihi. Ada huruf bi. Diperhatikan ayatnya, ila annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Ada huruf bi-nya. Padahal kalau nggak ada huruf bi-nya kita sudah paham, ila annahum kafaru billahi wa rasulihi. Jadi wawunya pakai wawu atof. Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya jelas. Tetapi dari redaksi ayat ada huruf bi-nya. Di sini ada makna tersendiri. Di sini ada makna tersendiri. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Artinya apa? Yang menjadikan amalannya tidak diterima itu bukan semata-mata karena kekafiran kepada Allah. Ada hal yang lainnya yang menjadikan amalan tidak diterima. Apa? Kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seseorang beriman kepada Allah dengan semestinya, tetapi tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak ada artinya. Jadi ini makna bi pada kata rasulihi. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Sekali lagi, yang menjadikan amalan tidak diterima bukan semata-mata karena kafir kepada Allah, tapi ada sesuatu yang lain yang menjadikan amalan tidak diterima, yaitu apa? Kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang beriman kepada Allah dengan semestinya, tetapi Nabi dikufuri, ya gak ada artinya. Ya gak ada artinya. Kemudian selain nafkah atau infak yang disebutkan, diinformasikan juga tentang sholatnya mereka, tentang sholatnya orang munafik. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali mereka bermalas-malasan. Kenapa tidak disebutkan wala yuqimuna sholah? Padahal pada ayat-ayat yang lain tentang sholat itu disebutkan dengan aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa yuqimunas sholah, mereka mendirikan sholat. Tetapi terkait orang kafir tidak disebutkan dengan yuqimunas sholah, disebutkan ya'tunas sholah.
Dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali mereka bermalas-malasan. Yang mereka lakukan buruk-buruk mendirikan. Yukimun artinya mendirikan. Yang mendirikan sholat itu muslim. Sholat dengan kesadaran dirinya harus menghambakan diri kepada Allah. Sholat dengan kesadaran di sana ada syarat rukun wajib sunnahnya. Sholat dengan kesadaran bahwasanya sholatnya bisa diterima atau tidak, maka dia berupaya keras bagaimana bisa diterima, dia jaga hati. Sholat dengan kesadaran ruhnya adalah khusyuk, maka dia berusaha mencapai kekhusyuan. Apa yang dibaca oleh lisan, hati mengikutinya, ditingkatkan kekhusyuannya lagi, bukan sekedar yang dibaca oleh lisan hati mengikutinya, tetapi juga memahaminya. Itu muslim, yuqimuna sholah. Orang munafik boro-boro yuqimuna sholah, ya'tuna sholah saja kusala. Boro-boro yuqimuna sholah, ya'tuna sholah saja, mendatangi sholat saja kusala, maka jauh dari yuqimun. Apakah kita orang munafik? Bukan. Kita muslim, kita mukmin insya Allah, tapi bisa ketempelan. Nggak pernah berusaha iqomah, mendirikan sholat dengan pengertian yang tadi kita sebutkan, tetapi hanya mendatangi. Itu pun malas-malasan. Ya, ketempelan munafik. Boro-boro iqomatu sholat, mendirikan sholat, datangi saja malas-malasan. Berarti ketempelan munafik. Kan bukan munafik, iya ketempelan. Berarti ada sifat munafik yang nempel pada dia. Waliyadzubillah. Wala yatuna sholata illa wahum kusala, dan tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali mereka bermalas-malasan. Kenapa mendatangi saja bermalas-malasan, buru-buru mencapai yuqimun? Ya jelas azas mereka di dalam berbuat itu bukan lillah dan fillah. Azas mereka berbuat adalah an-nadhar, pandangan dari orang, biar orang tahu dirinya itu muslim, biar orang tahu bahwasanya dirinya gak ada beda sama mereka. Ke masjid ya ke masjid, baca Quran. Jadi tendensinya adalah pandangan orang. Lah kalau gak ada orang memandang, berarti gak ada orang tahu. Ya males-malesan, ngapain saya ke masjid tuh gak ada orang tahu kok. Buat apa saya ke masjid? Buat apa saya gak orang tahu? Wah, ada orang baru mendatangi masjid, baru mendatangi sholat. Jadi bukan lillah dan fillah, maka pasti males-malesan. Pasti bukan sholat saja, bukan sholat saja, ibadah apapun. Kalau kita ketempelan sifat munafik kayak gini, mesti males, mesti. Maka hilangkan sifat munafik, biar kita menjalani dengan sepenuhnya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Kira-kira kenapa? Gelap, gak ada orang lihat. Ngapain datangin masjid gak ada orang lihat, gelap. Zaman ketika itu gak ada lampu. Zaman ketika itu gak ada lampu. Mereka baru mengetahui kanan kirinya siapa itu kalau selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh baru ketahuan kanan kirinya siapa, karena gelap. Ya sejak, apalagi ketika berangkat ya nggak kelihatan sama sekali. Nah, maka Isya dan subuh adalah sholat yang dihindari oleh mereka. Sholat tidak ada pandangan, mereka mengerjakannya karena terpaksa. Maka disebutkan illa wahum karihun, melainkan mereka adalah orang-orang yang terpaksa mengerjakannya. Kita jangan mengerjakan ibadah apapun karena terpaksa, tetapi karena sukacita, di mana apapun kebaikan pasti ada balasannya. Ini memang perlu berlatih. Ada kalanya terpaksa. Semoga terpaksa ini adalah suatu resiko harus menghadapi setan gitu ya. Jadi rasanya kayak berat, soalnya setannya jenderal gitu. Ya terus
dilatih sehingga ibadah apapun bisa dikerjakannya dengan tidak terpaksa, tetapi dengan kesukaan. Menghadiri majelis taklim, bismillah, penting itu ngaji, fadilahnya tinggi sekali. Salah satunya datang ke pengajian berarti dimudahkan proses ke surganya. Wah, luar biasa, ngaji semangat, belum fadilah-fadilah yang lainnya. Kenapa bisa semangat? Sholat tidak terpaksa. Kenapa tidak terpaksa? Karena sadar ibadah sekecil apapun ada nilainya, kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Tetapi memang ini ujian. Kenapa ujian? Soalnya rewardnya, balasannya nggak terlihat, keuntungannya tidak terlihat. Katanya udah malaikat menaungi dengan sayap-sayap, yang mana nggak ada. Karena tidak terlihat, maka orang datangnya bisa terpaksa. Coba kalau terlihat malaikat dengan sayap-sayapnya, nggak ada yang terpaksa, dengan sukacita berangkat. Nah, ini berarti yang ditinjau adalah keimanan kita. Kalau keimanan kita ringkih, ya dengan kadar keringkihannya kita berbuat ibadah-ibadah. Tapi kalau imannya tebel, kita bisa merespon apapun meskipun keuntungannya tidak terlihat. Jadi kita bisa berkaca diri kita, jangan-jangan kita ini orang yang banyak ketempelan orang munafik.